Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Pak Guru di sini juga sehat. Amin. Anak-anak, di hari ini kita akan belajar materi Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan atau PJOK. Pada pertemuan ini, kita akan belajar tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani. Nah, anak-anak, seperti biasa ya, kita harus berdoa agar diberi kelancaran dan bermanfaat dalam belajar kita hari ini. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, Pak Guru akan menyampaikan dulu apa saja tujuan belajar yang akan anak-anak lakukan ya setelah belajar atau mengamati video belajar ini. Nah, tujuannya anak-anak yang pertama, anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan daya tahan jantung sebagai indikator kebugaran jasmani. Yang kedua, anak-anak diharapkan mampu mendeskripsikan latihan lari bolak-balik, permainan lompat tali, lari mengelilingi lapangan, latihan interval, dan permainan reaksi. Yang berikut, anak-anak juga diharapkan mampu melakukan pengukuran kebugaran jasmani setelah aktivitas fisik. Yang berikut, anak-anak diharapkan mampu mempraktikkan lari bolak-balik dalam jarak 5-8 meter sebanyak 8 kali, lompat tali berkelompok, lari mengelilingi lapangan, latihan interval ya yang dilakukan dengan penuh disiplin serta permainan yang dilakukan secara sportif. Begitu anak-anak untuk tujuan belajarnya. Nah, anak-anak, tentang latihan daya tahan jantung untuk pengembangan kebugaran jasmani ini ya anak-anak perlu mengetahui beberapa hal ya. Yang pertama yaitu faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung itu sendiri, yaitu umur atau usia. Nah, jadi daya tahan jantung ini ya dilihat dari segi umur atau usia tentu berbeda. Ya, bisa anak-anak lihat di gambar ya, tentu anak-anak yang masih kecil ya, tentu akan berbeda dengan orang yang sudah dewasa atau mungkin sudah berusia lanjut. Ya, begitu. Lalu juga dipengaruhi pula pada jenis kelamin ya. Jadi anak laki-laki tentu akan berbeda daya tahan jantungnya dengan perempuan. Lalu juga keturunan bisa berpengaruh dan latihan aktivitas fisik yang tentu bisa mempengaruhi daya tahan jantung kita. Semakin rutin atau semakin sering ya anak-anak dalam melakukan aktivitas atau latihan fisik tentu akan meningkatkan daya tahan jantungnya. Nah, anak-anak, sekarang ayo kita merasakan detak jantung kita. Caranya anak-anak bisa anak-anak lihat di sini ya. Anak-anak bisa menggunakan 2 jari atau 3 jari ya memegang di pergelangan tangan ya, kurang lebih seperti ini. Ya, gunakan jari agak sedikit ditekan dan kemudian rasakan pasti akan ada denyut jantung ya yang melewati nadi atau pembuluh darah itu. Sekarang coba anak-anak rasakan. Bisa merasakan tidak? Nah, kalau bisa coba dijawab ya. Bisa atau tidak silahkan jawab di kolom komentar ya anak-anak. Baik, selanjutnya ada cara yang kedua untuk merasakan detak jantung anak-anak, yaitu dengan menyentuh bagian tubuh yang ada di bawah telinga atau rahang seperti pada gambar di sini ya. Anak-anak bisa langsung mencobanya ya. Coba lagi, ayo jawab lagi di kolom komentar ya. Bisa atau tidak ya, maksudnya bisa merasakan detak jantungnya ya. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya anak-anak. Baik, kita lanjutkan sekarang adalah untuk latihan daya tahan jantung tadi ya. Nah, sekarang anak-anak akan Pak Guru sampaikan tentang manfaat daya tahan jantung itu sendiri. Mengapa kita harus mempelajari? Karena ada beberapa manfaatnya yang sangat berpengaruh pada kesehatan kita. Yang pertama, daya tahan jantung ini akan mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. Yang kedua,
menjaga tekanan darah tetap normal. Yang berikut, mengatur kadar lemak dalam darah. Yang keempat, mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Aktivitas mungkin sebuah kegiatan, mungkin bermain sepak bola ya, tidak mudah capek, atau bermain bola voli ya. Begitu, dan aktivitas lainnya. Lalu, mengurangi risiko jantung koroner. Itu anak-anak untuk manfaat mengapa kita harus melatih daya tahan jantung kita. Nah, sekarang coba kita pelajari ya anak-anak tentang latihan peningkatan daya tahan jantung. Itu apa saja yang bisa anak-anak lakukan. Yang pertama, ya, kita bisa melakukan kegiatan lari memindahkan bola. Di sini anak-anak bisa membuat daerah ya, atau titik awal ya, bisa anak-anak namai dengan daerah A, kemudian daerah B seperti ini. Nah, kemudian siapkan beberapa bola seperti pada gambar di sini. Lalu, anak-anak mencoba berlari memindahkan bola ini menuju ke titik B. Semuanya bola ini ya ada 5 ya, begitu. Nah, nanti kalau anak-anak di rumah tidak ada bola 5, bisa menggunakan benda lain, bisa memindahkan mungkin buku, memindahkan kayu, memindahkan batu, dan lain sebagainya. Nah, sekarang Pak Guru akan berikan contoh ya. Jadi setelah anak-anak memindahkan ya, tinggal anak-anak bawa bolanya lari ya, kemudian taruh, kemudian balik lagi, ambil lagi, kemudian bawa lagi ya, balik lagi ya, sampai habis bola yang ada di titik A itu. Begitu ya anak-anak, bisa dimengerti ya. Nah, nanti anak-anak bisa mencobanya. Selanjutnya anak-anak ada lari mengelilingi lapangan. Nah, ini di sini Pak Guru bisa gambarkan ya. Ini anggap saja halaman rumah anak-anak ya. Lalu anak-anak bisa melakukan kegiatan lari mengelilingi lapangan ini ya. Tentu lari ini bisa anak-anak lakukan dengan kecepatan yang bervariasi ya. Bisa kadang cepat ya, atau pelan, dan tidak masalah kalau anak-anak ingin lari pelan terus juga tidak apa-apa. Lari cepat juga tidak apa-apa ya. Disesuaikan dengan kemampuan anak-anak. Namun lebih bagus sarankan anak-anak bisa melakukan lari pelan ya, yang penting rutin untuk melakukan aktivitas atau kegiatan latihan daya tahan jantung ini, salah satunya dengan lari memutari lapangan. Selanjutnya anak-anak ada permainan reaksi. Permainan reaksi ini apa yang dimaksudkan anak-anak? Nah, caranya anak-anak seperti pada lari mengelilingi lapangan tadi, namun anak-anak sambil mendengarkan aba-aba dari orang lain. Nanti anak-anak bisa meminta bantuan, mungkin kakak atau adik atau siapapun yang ada di rumah untuk memberikan aba-aba. Aba-aba itu bisa memerintahkan atau menginstruksikan untuk lari cepat, lari pelan, jalan, mundur, dan lain sebagainya. Nah, ketika disebut tadi, maka anak-anak harus melakukan sesuai yang disampaikan tadi. Nah, kita berikan contoh, misal lari pelan. Nah, anak-anak harus lari pelan. Kemudian lari cepat. Nah, kemudian anak lari cepat. Lari pelan. Nah, lari cepat. Nah, lari cepat. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nanti bisa divariasikan dan dikembangkan sesuai dengan situasi atau kondisi anak-anak di rumah. Jadi begitu salah satu atau beberapa kegiatan tentang latihan daya tahan jantung. Untuk pertemuan ini kita sampai di sini dulu anak-anak. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya. Mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam semangat. Salam PCUK.